Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang error handling pada mata kuliah teknik kompilasi, di mana kita ketahui bersama materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari tahapan teknik kompilasi itu, mulai dari source program, habis itu ada analisis sintaksis ya, ada juga analisis semantik gitu ya, ada pembangkit code gitu ya, terus ada lagi namanya error handling. Ini adalah tahapan terakhir untuk tahapan mata kuliah kita yang dalam teknik kompilasi. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya error handling itu untuk menangani kesalahan di tahap ini, ya. Nah, error handling itu tujuannya adalah yang pertama itu adalah bagaimana menangani kesalahan program yang kita buat itu, bagaimana cara mesin komputer itu menangani permasalahan itu. Ketika ada masalah, apa yang dilakukan gitu ya. Terus reaksi compiler pada kesalahan, terus error recovery ya, terus ada error repair. Kurang lebih nanti ini yang mau kita coba bahas bersama dalam sesi ini ya. Nah, kesalahan program dapat berupa kesalahan leksikal, di mana kita ketahui leksikal itu kan tahap pertama setelah source program ya, yang namanya analisis leksikal. Ya, masih ingat kan analisis leksikal itu adalah analisis menganalisa source program menjadi token-token ya, masih ingat ya. Nah, itu nanti silakan dibuka lagi catatan berikut sebelumnya. Terus apa yang dilakukan biasanya kesalahan leksikal itu? Yang pertama adalah kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Terus misal den ditulis dengan deten ya, atau thn. Nah, kan sering kita ngoding ya. Ketika kita ngoding harusnya kita den, tapi tulisannya adalah ten atau thn gitu ya. Ini salah satu nanti di dalam analisis leksikal dia akan ada membaca nanti suatu kesalahan gitu ya. Nah, itu yang penting, bagaimana program itu menangani kesalahan tiap tahapan ya, seperti itu. Terus ada kesalahan sintaksis ya. Ini habis leksikal kita kan sintaksis ya. Seperti apa sintaksisnya itu? Misalnya adalah operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Contohnya A sama dengan X plus B kali terus C plus D. Kan di sini untuk dianalisis sintaksis kan berarti sini ada kurungnya yang terakhir. Berarti ini kategorinya adalah kesalahan sintaksis. Nah, berarti kemarin kan urutannya seperti itu kan, dalam teknik kompilasi itu ada analisis leksikal, terus ada analisis sintaksis. Gitu ya. Jadi ini sering yang kita temukan ketika kita membuat program gitu ya, seperti itu. Nah, ini kesalahan semantik. Ini kan tahap ketiga ya. Setelah anak leksikal, sintaksis, baru semantik. Semantik seperti apa kesalahan yang ditemukan biasanya? Adalah tipe data yang salah. Contohnya, kita membuat integer nilainya deklarasikan nilainya ya. Ternyata di sini adalah 1,5 dikali 0,78. Berarti ini adalah kan bukan integer, bukan bilangan bulat, tapi kan bilangan berkoma kan, bilangan real gitu ya. Ini adalah juga salah satu dalam artian masuk kategori kesalahan semantik gitu ya.
Nah, ya terus apalagi variabel belum didefinisikan. Nah, langsung kita tulis saja B sama dengan B plus 1, langsung kita running. Lah, kan harus dideklarasikan dulu kan bahwa B itu sebagai tipe datanya apa yang mau kita gunakan nanti ya untuk apa namanya uh, untuk kita gunakan dalam hal proses datanya gitu ya. Nah, terus tetapi B-nya belum didefinisikan. Nah, ini contoh-contoh kesalahan yang semantik ya. Jadi bisa dipahami tadi slide sebelumnya tadi kan yang ini sorry yang ini adalah leksikal contohnya ya. Sintaksis adalah ini contohnya dan semantik inilah contohnya. Terus bagaimana langkah-langkah memperbaikinya gitu ya? Terus mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, tindak lanjut ke perbaikan. Jadi ada 3. Yang pertama akan dilakukan adalah bagaimana cara mendeteksi kesalahannya, gitu ya. Tiap tahapan tadi. Terus dilaporkan kesalahan itu. Ke siapa dilaporkan? Akan dilaporkan kepada yang pembuat program. Nah, berupa apa? Kan ada ketika Anda membuat program pas dijalankan, ada yang salah tadi ya, salah satu atau apa, apakah leksikal, apakah sintaksis, apakah semantik, kan dikasih sering tuh, sintak error gitu ya. Kalau yang sintaknya error, kalau leksikalnya error, nanti akan dikasih tahu, harusnya dan ditulis harusnya misalnya THN itu ditulis dengan den gitu ya, ada ada apa namanya, ada notif ya di bawahnya itu biasanya tuh akan diberikan kesalahannya apa gitu ya. Terus bagaimana tindak lanjut perbaikannya? Ini langsung ke programmernya nanti akan memperbaiki sesuai dengan instruksi yang diberikan sama proses kompilasi itu gitu ya, seperti itu. Nah, misalnya ya, sini lanjut sini ya. Compiler menemukan kesalahan yang bisa meliputi ya kode kesalahan, pesan kesalahan, bahasa alami ya, nama dan atribut identifier. Contohnya kan error 162 jumlah sama dengan apa titik 2 unknown identifier gitu ya. Bahwa ketika kita compile, kita jalankan, keluar ini pesannya di dalam apa namanya, di dalam komputer kita. Berarti saat artinya apa ini gitu kan? Kita harus paham dong, yang namanya seorang programmer yang membuat program paham. Jangan nanti udah keluar begini apa namanya tidak memahami. Padahal pesan sudah diberikan oleh compiler terhadap pembuat programnya gitu ya. Contohnya di sini adalah yang ini, yang error 162 ini, yang artinya ini, kode kesalahan itu 162, pesan kesalahannya itu unknown identifier, tidak dikenal ya identifiernya, nama identifiernya adalah jumlah. Nah, ini nih, seperti ini adalah penjelasannya. Nah, seperti itu ya, cara mendefinisikan kesalahan yang dipesankan oleh, yang dilaporkan oleh compiler terhadap kita gitu ya. Nah, kalau kita kadang sering kan kita temukan bahwa ketika dijalankan ada error, orangnya langsung ninggalin programnya gitu ya. Harusnya dibaca dulu apa pesannya, itu yang diperbaiki. Begitu ya. Nah, terus ada beberapa reaksi yang dapat dilakukan oleh compiler. Ini pihak compilernya ya. Apa saja gitu ya. Reaksi-reaksi yang tidak dapat diterima. Compiler crash, berhenti atau hang. Akan dikasih itu dia akan berhenti, nggak dilakukan proses gitu ya. Terus ada juga jenisnya namanya looping ya. Kompilator itu tidak bisa berhenti, jalan terus dan jalan terus dan jalan terus dan jalan terus gitu ya. Jadi salah satunya bisa ini juga ya. Reaksinya dia ketika menemukan banyak kesalahan-kesalahan di dalam source program kita gitu ya. Terus menghasilkan objek program yang salah, berbahaya, bisa diketahui muncul setelah program eksekusi. Nah, ini juga bisa salah satu menjadi apa reaksinya compiler itu kalau dia tidak menerima program kita gitu ya.
Terus reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Nah, ternyata compiler sendiri bisa kita bagi-bagi, reaksinya dia benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Nah, ini contohnya ya, ini adalah kompilator menemukan kesalahan pertama, melaporkannya, lalu berhenti di halt itu ya. Terus pemrogram ya atau programmer ya membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi untuk setiap kali terdapat sebuah error. Nah, ini ya sering melakukan nih. Harusnya programmer itu jangan membuang waktu gitu ya, seperti itu ya. Terus ada reaksi-reaksi yang diterima oleh compiler. Apa saja? Reaksi yang sudah dapat dilakukan. Kompilator melaporkan error. Recovery pemulihan, repair adalah perbaikan. Nah, ini yang diterima ya kategorinya. Dia bisa merecovery sendiri mana kesalahannya gitu ya. Terus bisa juga mereparasi kalau salah-salah ini bisa nanti misalnya tulisannya error tuh kurang R-nya seperti itu kan bisa juga gitu ya. Terus ada reaksi yang belum dapat dilakukan. Compiler mengoreksi kesalahan. Nah, ini kesalahan dia belum bisa. Contohnya ke dalam coding itu yang salahnya di mana. Yang bisa dia hanya mengkoreksi itu ketika tokennya tidak sesuai dengan uh, token apa yang ditentukan, sintaknya seperti apa yang ditentukan, dan semantiknya seperti apa yang ditentukan. Tapi secara mengkoreksi belum bisa bahwa ini kenapa salah enggak. Tapi dia hanya oh ini error ini gitu ya. Nah, terus menghasilkan objek program sesuai yang diinginkan pemrogram, gitu ya. Compiler memilih kemampuan untuk mengetahui maksud dan dari program. Nah, bisa juga bahwa compiler itu punya kemampuan ya untuk mengetahui programnya. Nah, sekarang ini belum diimplementasikannya pada program, masih banyak beberapa yang belum diimplementasikan. Terus bertujuan mengembalikan parser ke kondisi stabil agar supaya dapat melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Masih ingat kan parser itu adalah tahap apa kemarin? Masih ingat tahap sintaksis ya? Masih ingat ya kemarin ya tahap sintaksis untuk parser itu. Bagaimana mekanisme ad hoc-nya bagiannya ya? Recovery yang dilakukan tergantung dari si pembuat compiler. Terus tidak terikat pada suatu aturan tertentu, disebut juga dengan istilah purpose error recovery. Nah, ini mekanismenya bisa nanti dibaca-baca ya untuk teori yang lain untuk memperdalam. Terus ada syntax directed recovery. Nah, contohnya ini. Seperti apa? Kan di sini tadi recovery dengan membuat compiler. Contohnya seperti ini. Contohnya kita ada program seperti ini, penggalan program sebenarnya. Begin A sama dengan A plus 1, B sama dengan B plus 1, C sama dengan C plus 1. Nah, bagaimana dia mengrecovery ini, yang kesalahannya ini? Nah, kategori syntax directed recovery ini adalah contoh di atas ini, ya. Compiler akan mengenali sebagai notasi BNF. Masih ingat kan kemarin kita waktu BNF di dalam materi kalau tidak salah itu di teori bahasa otomatis ya, backnor ya, backnor apa kemarin ya kalau nggak salah backnor ya BNF itu kan kemarin waktu itu kita belajar ya. Nah, begin statement ya, terus statement end gitu ya. Kan ini diawali dengan statement gitu ya. Diawali dengan begin ini, yang ini, dan diakhiri dengan end. Berarti ada statement ya. Seperti itu. Terus akan diperlakukan sebagai ini gitu ya. Nah, ini permasalahannya yang ini tidak ada titik koma yang A ini, yang C juga nggak ada. Nah, di sini bagaimana dia merecovery kesalahan ini gitu ya, akan diperlakukan sebagai titik koma gitu ya. Nah, ini dia bisa gitu ya. Nah, ini salah satu contoh
syntax directed recovery. Kalau artinya itu kan merecovery langsung sintaknya gitu ya. Gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah titik koma yang benar, apakah tidak? Ya tergantung bahasa pemrogramannya ya. Nanti tidak bisa kita pastikan ini yang salah dan ini yang benar gitu ya, tergantung ini. Tapi kalau di sini adalah di sini akan memperlakukan yang titik koma ini. Berarti ini yang kelebihan, kurang lebih itu ya, kelebihan apa namanya titik koma ini. Yang ini yang benar, bisa juga ini yang benar, ini yang kurang gitu ya, sintaknya gitu ya. Tapi tergantung programnya, karena ada bahasa pemrograman itu setiap statement itu harus diakhiri dengan titik koma gitu ya. Nah, ya gitu ya, bisa dipahami. Terus ada lagi yang namanya merecovery second error recovery untuk melokalisir kesalahan ya. Contohnya panic mode itu adalah maju terus sampai ketemu delimiter. Delimiter itu buat pembatas ya. Apa namanya? Semacam itulah gitu ya. Contohnya if A sama dengan 1, kondisinya sama dengan true gitu ya. Terus pada kondisi then tidak ada, compiler melanjutkan sampai ketemu delimiternya, sampai ke titik komanya terakhirnya gitu ya. Seperti itu. Terus ada kategori yang namanya unit deletion, menghapus keseluruhan suatu unit sintaksis. Misalnya blok, ekspresi, statement, dan sebagainya. Mempermudah untuk melakukan error repairing. Jadi untuk unit deletion, nah contohnya dari apa namanya urutan apa namanya nih formula apa namanya saya bilang ini formula dari program kita itu kan ada blok dulu, baru ada ekspresi, ada statement gitu ya. Nah di sini bisa ini termasuk kategori unit deletion gitu ya. Terus ada context sensitive recovery, contohnya gitu ya. Contoh ini berkaitan dengan semantik. Nah, ini untuk semantik ya. Semantik itu contohnya B sama dengan budi luhur gitu ya. Pada awal program variabel belum dideklarasikan, maka berdasarkan permunculannya, maka diasumsikan variabel B adalah variabel B bukan bertipe string. Paham kan? Bahwa karena di dalam pemrogramannya sebelum masuk ke blok programnya itu bahwa B itu belum didefinisikan, belum dideklarasikan bahwa B itu nilainya apa gitu ya. Nah, kalau dia nggak ada, ya, kalau dia nggak ada, berarti B itu masih diasumsikan bukan string, padahal dia adalah subkategori string gitu ya, seperti itu. Nah, ada error handling dan error repair gitu ya. Memperbaiki kesalahan dan membuat source program yang valid. Modifikasi ya, mekanisme ad hoc-nya tergantung pada si pembuat compiler. Nah, perhatikan, mata kuliah kita hari ini tidak fokus satu bahasa pemrograman, tidak tergantung satu compiler. Berarti tergantung pembuat compiler, karena setiap bahasa pemrograman itu compilernya berbeda-beda tergantung yang membuat. Jadi materi kita ini adalah secara umum ya, begitu ya. Kalau nanti ada penulisannya seperti yang tadi ada titik koma ternyata nggak ada, nah, gitu kan? Itu juga nggak bisa dipastikan harus yang benar titik koma di belakangnya. Ada juga bahasa pemrograman itu tidak ada titik komanya gitu ya, seperti itu. Terus ada syntax directed recovery repair ya. Dia menyisipkan ya, membuat simbol terminal yang dianggap hilang atau yang menyebabkan error. Contohnya adalah while A lebih kecil 1, I sama dengan 1. Itu. Ya, dia sisipkan gitu ya, penyisipannya. Terus compiler akan menyisipkan DO, kan harusnya kan while do ya. Kan menyisipkan do gitu ya. Harusnya kan while H lebih kecil dari 1 do gitu ya. Karena di sana kurang, harusnya makanya di compiler itu menyisipkan kata do habis while-nya ini gitu kan.
Ini kategori syntax directed recovery. Dia langsung memperbaiki sintaknya. Ada juga tipe compiler seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh lain, prosedur increment. Begin X sama dengan X plus 1, N. Ya, terus N lagi. Apa yang salah? Nah, kelebihan simbol N ini kan tidak ada lawannya. Kan di sini begin, ini N. Berarti begin yang ini pasangannya gitu ya. Tapi kan kalau yang N ini nggak ada pasangannya kan. Nah, ini juga contoh salah satu syntax directed repair gitu ya. Nah, apa yang kelebihan apa yang pada simbol itu adalah N yang menyebabkan kesalahan, maka compiler akan membuangnya. Nah, ini yang langsung ya, tapi tidak semuanya compiler seperti itu gitu ya. Nah, ada lagi konteks sensitive repair. Tipe identifier membuat identifier dummy. Misalnya dummy itu adalah waktu itu sebagai apa, simpan dulu sebagai apa namanya gitu ya. Terus tipe variabel A sama dengan string, berarti yang A ini adalah nilainya adalah si string. Begin A sama dengan 0. Kan ini juga salah ya. Harusnya kan yang namanya udah ngomong string, masa kenapa 0 gitu ya. Seperti itu ya, dan diakhiri dengan n. Seperti itu. Nah, maka kompilator akan memperbaiki kesalahan dengan membuat identifier baru. Misalnya B bertipe integer gitu ya. Nah, yang tadi sebenarnya kenapa saya bilangin di sini itu ditulis variabelnya A itu string, ternyata di dalam blok programnya itu A itu adalah nilai integer. Ternyata bisa juga ke compiler itu dengan tipe context sensitive repair, dia bisa langsung membuat bahwa A ini adalah sebagai integer gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini spelling repair memperbaiki kesalahan pengetikan pada identifier. Misalnya, while A sama dengan 1 do. Mana yang salah? L-nya ke kelebihan. Oh, kan di sini while gitu ya. Harusnya adalah while gitu ya. Identifier yang salah tersebut diperbaiki menjadi while. Nah, oke, terima kasih materi kita untuk menangani kesalahan. Tadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa materi ini menangani kesalahan ketika analisis leksikal, analisis sintaksis, analisis semantik ya. Sudah ada beberapa contoh menangani kesalahannya dan macam-macam kesalahan yang sering ditemukan oleh pembuat program begitu. Dan kemampuan compiler juga tadi sudah ada beberapa saya sebutkan contohnya, bagaimana ada yang bisa memperbaiki, ada juga yang tidak bisa memperbaiki gitu ya. Nah, ini kalau belum paham silakan diulang-ulang videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.